Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Monisa Syahendri dengan NIM 2311069006 dari Program Studi Rekognisi Pembelajaran Lampau atau Alih Jenjang Manajemen D4 Manajemen Rekayasa Konstruksi, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, Monisa akan mempresentasikan tugas keempat pada mata kuliah pengadaan barang atau jasa dan strategi tender dengan topik yaitunya peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau TKDN. Nah, beberapa yang akan kita bahas pada saat ini yaitunya yang pertama itu apa itu TKDN? Manfaat beserta tujuannya. Yang kedua, latar belakang dari TKDN itu sendiri. Yang ketiga, bagaimanakah menghitung TKDN? Yang keempat, di sektor mana saja implementasinya? Yang kelima, bagaimana metodologi dan lingkup verifikasinya? Dan yang terakhir ada apa output dari verifikasi dari TKDN tersebut. Baiklah, pertama, apa itu TKDN dan apa manfaat dan tujuannya? TKDN atau tingkat komponen dalam negeri. Jadi, kepanjangan dari TKDN itu sendiri, yaitunya tingkat komponen dalam negeri. Nah, TKDN itu sendiri merupakan suatu metode atau alat untuk mengukur persen penggunaan komponen dalam negeri pada suatu produk yang dibuat di dalam negeri. Selanjutnya, manfaatnya. Manfaatnya ini memiliki dua manfaat dari dua sisi. Yang pertama yaitu dari sisi pemerintah dan dari penyedia barang atau jasa itu sendiri. Bagi pemerintah, manfaatnya menjadi tolak ukur kemandirian bangsa dari sisi industri. Sedangkan bagi penyedia barang atau jasa, sebagai pemenuhan regulasi dan persyaratan lelang. Tujuannya agar produk dalam negeri bisa digunakan pada pengadaan atau proyek di suatu instansi dan akhirnya menumbuh kembangkan industri dalam negeri. Produknya berupa barang, jasa, ataupun gabungan dari barang dan jasa. Nah, selanjutnya itu peran BUMN dalam investasi infrastruktur. Pertama itu yakninya latar belakang. Dari investasi infrastruktur periode 2020 hingga 2024 sebesar 6.445 triliun, sekitar 42% merupakan partisipasi swasta. Pemerintah sebesar 37%, yaitunya 2.706,9 triliun, dan BUMN sebesar 21% atau 1.353,45 triliun. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pemerintah yang berwarna biru sebanyak 37%, BUMN sebanyak 21% yang berwarna kuning, dan swasta sebanyak 42% atau yang berwarna abu-abu. Nah, dari tahun 2015 hingga tahun 2019, target dari BUMN itu sendiri bisa terlihat pada gambar di mana setiap tahunnya mengalami kenaikan. Nah, maksud dan tujuan BUMN dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2023, 2003 memberikan sumbangan bagi perkembangan ekonomi dan penerimaan negara dan juga menjadi lokomotif perkembangan ekonomi dan industri dalam negeri. Kewajiban BUMN mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, rancang bangun, dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil. Nah, ini merupakan yang kedua, dasar hukum terkait dengan undang-undang dan peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, dan impres, juga peraturan menteri. Secara garis besar, ini ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perindustrian. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang pemberdayaan industri.
Dan juga ada Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, Kepres nomor 24 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dan Impres nomor 2 tahun 2009 tentang penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Dan beberapa peraturan menteri yang mengatur beberapa komponen dalam negeri terkait pengadaan barang jasa pemerintah. Selanjutnya, kebijakan. Nah, kebijakan yang dibuat itu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, di mana mewujudkan kedaulatan keuangan, mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional. Landasan hukumnya tentunya pertama yaitunya Undang-Undang 1945, diikuti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Perpres Nomor 12 Tahun 2021, Inpres Nomor 2 Tahun 2009, dan beberapa landasan hukum lainnya, serta implementasinya di bidang pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan. Di mana pada pembinaan itu ada target TKDN, SKUP Migas, buku APDN, website APDN, verifikator terkualifikasi. Di segi pemberdayaan ada preferensi harga, preferensi keikutsertaan di dalam pengadaan, pengendalian impor barang, dan informasi pengadaan. Selanjutnya di pengawasan, verifikasi TKDN, whitenessing, penghargaan, dan sanksi. Yang ketiga itu ada sektor, yaitu sektor penerapan dari TKDN itu sendiri. Pertama itu ada hulu migas, ketenaga listrikan, handphone, komputer tablet, telco, capex opex, elektronika dan telematika, farmasi, kendaraan listrik dan lainnya. Di mana masing-masingnya itu ada peraturan yang mengikat, metode daripada masing-masingnya dan juga implementasi dari masing-masing sektor ini. Contohnya pada handphone, komputer, dan tablet. Peraturan yang mengikat yaitu Permen Peri nomor 29 tahun 2017 dengan metode pembuatan proses dan material base mencakup manufaktur, pengembangan, dan aplikasi, di mana implementasinya berlaku untuk setiap HP yang beredar di Indonesia. Itulah beberapa sektor penerapan dari TKDN. Selanjutnya itu ada konsep. Dari konsep ini, bisa kita lihat itu yakni ada dari bahan baku, di mana itu ada tenaga kerja dengan melibatkan alat kerja dengan saham 50/50. TKDN biaya produksi itu ada dalam negeri dengan luar negeri, di mana ini ada 25%, 50%, TKDN 50% juga. Itu dari dalam negeri bisa kita lihat dan di luar negeri. Dengan TKDN kabel NYM yaitunya 60/120 di mana TKDN hanya 50%. Yang keempat itu ada metode verifikasinya. Bagaimana sih metode verifikasi dari TKDN itu sendiri? Nah, tanpa dokumen berikut ini, TKDN tidak dapat dinilai. Apa-apa sajakah dokumen tersebut? Yaitu ada flow proses produksi, bahan baku, alat kerja, tenaga kerja, dan jasa umum. Itu self-assessment. Nah, selanjutnya untuk verifikasi itu mencocokkan dokumen pendukung dengan self-assessment TKDN, site visit, item biaya tanpa dokumen pendukung TKDN 0 atau KLN. Dilanjutkan dengan closing, pelaporan, dan penandasahan. Itu pelaporan atau tanda sah. Yang kelima itu ada lingkup. Apa saja sih lingkup verifikasi dari TKDN? Yang pertama itu ada barang, yang kedua lelang, yang ketiga monitoring, dan yang keempat post audit. Pertama barang. Untuk verifikasi dilakukan pada produsen dalam negeri yang mempunyai UII atau izin usaha industri dan juga memiliki fasilitas produksi. Untuk sertifikat diterbitkan oleh Kemenperin berlaku selama 3 tahun. Itu untuk barang. Yang kedua, lelang. Verifikasi dilakukan pada saat lelang bila terjadi disput TKDN, sanggahan atau keraguan panitia lelang.
Yang selanjutnya itu ada nilai TKDN. Nilai TKDN verifikasi hanya berlaku untuk lelang tersebut. Ketiga ada monitoring. Untuk monitoring, verifikasi dilakukan saat kontrak berjalan. Monitoring TKDN yaitu komitmen versus realisasi untuk opsional produksi dalam negeri. Nilai TKDN verifikasi hanya berlaku untuk kontrak tersebut. Dan yang terakhir ada post audit. Pada post audit, verifikasi dilakukan setelah kontrak selesai untuk memastikan kesesuaian TKDN, komitmen dengan realisasi. Nilai TKDN verifikasi hanya berlaku untuk kontrak tersebut. Nah, itu merupakan lingkup verifikasi dari TKDN yaitu barang, lelang, monitoring, dan post audit. Yang kelima itu lingkup. Nah, pada bagian lingkup ini, apa saja sih output dari verifikasi dari TKDN yang telah dilakukan? Nah, ini contoh tanda sah capaian tingkat komponen dalam negeri, yaitu dari Kementerian Perindustrian. Di sini juga ada contohnya, bisa kita lihat. Nah, setelah ini mungkin bisa dilihatkan lebih jelas lagi terkait contohnya. Nah, dan untuk pembahasan yang lebih mendalam bisa teman-teman akses di http://2-2tkdn.kemenperin.go.id. Nah, sebelum mengakhiri ini, ada sedikit tambahan yang ingin Monisa sampaikan terkait dengan eh, rangkuman ataupun intisari daripada pembahasan yang telah dibahas. Nah, di mana kita tahu TKDN ini merupakan juga cakupan daripada materi P3DN, yaitunya peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Nah, seperti yang kita tahu, kewajiban penggunaan produk dalam negeri sudah diatur oleh undang-undang berdasarkan nilai TKDN dan BMP. Nah, dasar hukum yang mengaturnya yaitu Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang BPJP beserta perubahannya. Nah, kewajiban penggunaan PDN ini pada BPJ diwajibkan apabila terdapat produk dalam negeri dengan nilai penjumlahan TKDN dan BMP paling sedikit yaitunya 40%, yakni minimal 40%. Nilai TKDN dan BMP mengacu pada daftar inventarisasi barang atau jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian, di mana TKDN ditambah BMP itu harus lebih atau sama minimal 40%, berarti tidak boleh di bawah 40%. Nah, tujuan dan manfaat penetapan TKDN dan BMP ini. Pertama, nilai TKDN menjadi ukuran penggunaan komponen dalam negeri pada suatu barang atau jasa yang diadakan. Kedua, pada tahap perencanaan PBJ, nilai TKDN memberikan gambaran target yang ditetapkan pemerintah tentang besaran nilai penggunaan produksi dalam negeri pada PBJP. Ketiga, nilai TKDN menjadi ukuran penggunaan komponen dalam negeri pada suatu barang atau jasa yang diadakan. Sedangkan yang keempat, pada tahap pemilihan, TKDN menjadi satu pertimbangan dalam penentuan pemenang tender dengan pemberian preferensi harga. Di sini kita bisa lihat bagaimana pentingnya TKDN dalam pemenangan tender. Yang kelima, pada tahap pelaksanaan pekerjaan, TKDN akan menjadi acuan penyedia untuk bekerja dan PPK untuk melakukan monitoring. Sedangkan yang keenam, pada tahap serah terima, realisasi TKDN menjadi salah satu syarat diterimanya pekerjaan dan dasar penetapan sanksi jika terjadi ketidaksesuaian dengan komitmen. Dan yang terakhir, penetapan BMP bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada produsen atas perannya dalam memberikan manfaat bagi pemberdayaan ekonomi, lingkungan sosial sekitar, lingkungan alam, kesehatan, dan keselamatan kerja juga bagi pelayanan kepada konsumen. Selanjutnya, dampak dari penetapan dan penerapan nilai TKDN dan BMP. Yang pertama, meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal dan terciptanya lapangan kerja baru. Seperti yang kita tahu, semakin banyak
TKDN yang diambil dalam negeri, tentunya penyerapan tenaga kerja lokal lebih meningkat dan lapangan kerja baru tentunya semakin banyak. Selanjutnya, sebagai dukungan agar perusahaan atau industri dalam negeri dan juga UMKM ikut berkembang. Se Selanjutnya, terciptanya kesetaraan antara pemain merek lokal dan merek luar dalam hal produksi karena adanya dorongan untuk transfer knowledge dan transfer teknologi. Selanjutnya, potensi Indonesia sebagai basis produksi dan negara ekspor untuk pasar Asia Tenggara dan Asia Afrika dapat tercapai apabila ekosistem komponen perakitan terbentuk dengan baik. Selanjutnya, penambahan pemasukan pajak, penghasilan atau PPh terhadap produk-produk yang dibuat di Indonesia. Tentunya semakin banyak produk dalam negeri yang kita gunakan, semakin banyak juga pemasukan bagi negara dalam penambahan PPh. Dan terakhir, terciptanya supply chain dengan ekosistem yang baik di mana vendor komponen terdorong membuka pabriknya di Indonesia untuk menyuplai pabrik perakitan yang ada di Indonesia. Nah, ini contoh yang tadi sedikit blur, bisa kita lihat lebih jelas di sini. Contoh sertifikat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Nah, di sini dapat kita lihat yang disahkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, tanda sah capaian tingkat komponen dalam negeri. Nah, ini sesuai dengan peraturan Perindustrian Republik Indonesia, sampai di sini juga diperlihatkan jenis produk, tipe, spesifikasi, kode HS, merek, dan ini nilai TKDN. Nah, di sini nilai TKDN yang tertera yaitunya 39,38%, di mana yang telah dilandaskan oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah. Ini lampiran daripada contoh sertifikat tersebut. Nah, contoh sertifikat tingkat komponen dalam negeri TKDN, nilai TKDN. Nah, ini untuk tipe 2 sudah 40,04%. Ini lampiran dari contoh sertifikat tersebut nih. Selanjutnya ada contoh sertifikat bobot atau BMP. Ini sekedar contoh. Nah, di sini mencakup rincian bobot manfaat perusahaan dengan persentase masing-masing dari rincian bobot manfaat tersebut. Baiklah, rangkuman terkait TKDN ini mengakhiri sesi presentasi Monisa. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini karena ini merupakan tugas terakhir pada perkuliahan bersama Bapak dan Mahendra. Terima kasih untuk semua video-video yang sudah ditonton. Semoga bermanfaat. Insya Allah untuk kedepannya akan memperbaiki segala bentuk kekurangan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.